Macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. A. Tulang pipa. Disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa, bulat, memanjang, dan bagian tengahnya berongga. Di dalam tulang pipa berisi sumsum kuning dan sumsum merah. Fungsi tulang pipa adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Contoh dari tulang pipa antara lain, tulang paha, tulang lengan, tulang jari tangan. B. Tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih atau gepeng. Di dalam tulang pipih terdapat sumsum merah. Fungsi dari tulang pipih adalah sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh dari tulang pipih antara lain, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. C. Tulang pendek. Tulang pendek berbentuk pendek dan bulat, sehingga disebut ruas tulang. Di dalam tulang pendek, terdapat sumsum merah. Jadi, fungsi tulang pendek juga sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh dari tulang pendek antara lain, ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Macam tulang berdasarkan strukturnya. Berdasarkan struktur dan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. A. Tulang rawan. Tulang rawan merupakan kumpulan sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, sehingga sifatnya lentur. Pada masa pertumbuhan, terutama pada bayi, tulang-tulang masih berupa tulang rawan. Beberapa bagian, misalnya seperti daerah ubun-ubun, masih belum menutup. Semakin lama, ruang antar sel terisi zat kapur, sehingga semakin bertambah keras dan berubah menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Mengapa bila anak-anak mengalami patah tulang cepat menyambung kembali? Hal ini dikarenakan pada anak-anak masih banyak memiliki tulang rawan. Jadi apabila patah, masih mudah untuk disambung kembali dibandingkan dengan orang dewasa. Pada orang dewasa, tulang rawan terdapat pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, telinga, dan hidung. B. Tulang keras. Pengertian tulang keras sehari-hari biasa disebut dengan tulang. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblas. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat, sehingga bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat atau CaCO3 dan kalsium fosfat atau Ca3PO42 yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Pada orang dewasa, kadar zat kapur lebih tinggi daripada anak-anak, sehingga tulang orang dewasa lebih keras dibandingkan dengan tulang anak-anak. Sebaliknya, tulang anak-anak mengandung lebih banyak zat perekat dibandingkan orang dewasa. Dilihat dari sifat bahan penyusunnya, tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons atau tulang berongga. Pada tulang keras atau tulang kompak, bahan penyusun tulang kompak, rapat, dan padat, misalnya pada tulang pipa. Pada tulang spons, bahan penyusunnya berongga, contohnya tulang pendek dan ujung tulang pipa dekat sambungan tulang atau persendian. Beberapa jenis tulang keras berasal dari sel tulang atau dari tulang rawan, contohnya tulang pipa. Bagian tengah tulang merupakan awal tempat mengendapnya kalsium dan fosfat, dan akhirnya tulang mengeras. Proses penulangan ini disebut osifikasi. Proses penulangan dimulai sejak bayi berada dalam kandungan. Tulang memanjang dan bertambah besar. Pertumbuhan memanjang tulang terjadi pada daerah pertumbuhan dekat ujung tulang yang disebut cakra epifisis. Pada saat pertumbuhan, rongga di dalam tulang bertambah besar dan panjang. Hubungan antar tulang atau persendian atau artikulasi. Pada kerangka tubuh manusia,
terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak manusia, persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Menurut sifat gerakannya, persendian atau sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. 1. Sendi mati atau sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antar tulang penyusun tengkorak. 2. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang terdiri dari ujung-ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku. Contohnya, hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada, antar tulang pergelangan tangan, dan antar ruas tulang belakang. 3. Sendi gerak atau diartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan yang bebas. Menurut arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi luncur, dan sendi pelana. A. Sendi engsel, yaitu sendi yang dapat digerakkan kedua arah atau seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel seperti hubungan antar ruas jari-jari tangan dan ruas jari-jari kaki. Sendi engsel juga terdapat pada lutut dan siku. B. Sendi putar, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara berputar. Contoh sendi putar adalah persendian antara tulang leher dengan tulang atlas, serta persendian antara hasta dengan tulang pengumpil. C. Sendi peluru, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah persendian antara gelang panggul dengan tulang paha, serta persendian antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. D. Sendi luncur, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke depan ke belakang atau ke kiri ke kanan. Contoh sendi luncur adalah persendian telapak tangan atau telapak kaki, serta hubungan antar tulang belakang. E. Sendi pelana, yaitu persendian yang dapat digerakkan kedua arah. Contoh sendi pelana adalah hubungan antar tulang telapak tangan dengan ibu jari.